Halo Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 alasan kenapa kalian harus menguasai Microsoft Excel. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di layar ya. Yang pertama alasannya adalah Excel itu dipakai di setiap profesi. Pasti orang kantoran minimum harus menguasai namanya Microsoft Office. Ada Word, ada PowerPoint, dan ada Excel. Tergantung posisi teman-teman pada saat melamar sebuah pekerjaan sih. Kalau misalkan teman-teman melamar posisi yang sebagai staff atau sebagai administrator, biasanya dibutuhkan penguasaan Microsoft Office memang, tapi levelnya standar. Atau bisa memakai hanya untuk menginput data atau melakukan kalkulasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalian gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ingin melamar sebagai analis, supervisor, atau first line manager gitu ya. Teman-teman harus menguasai Excel satu step di atas staff atau administrator, yaitu penguasaan analisa data di Excel. Nah, biasanya teman-teman yang misalkan sebagai analis finansial, analis budget gitu ya, analis sales, analis marketing, bahkan HR atau human resource itu pasti juga akan menggunakan Excel untuk mengolah data gitu ya. Bahkan profesi sebagai kontraktor, dia juga perlu Microsoft Excel untuk menghitung building quantity. Atau akuntan sudah pasti harus menguasai Excel. Wira swasta pun juga harus paham Excel juga ya. Mereka untuk membuat laporan keuangan sederhana, arus kas, mungkin keluar masuk barang, laporan stok. Nah, itu mudah untuk kelola bila menggunakan Microsoft Excel ini. Kemudian, apalagi teman-teman yang masih sekolah dan masih kuliah itu juga perlu Microsoft Excel untuk mengolah tugas-tugasnya tentu saja. Dan yang terakhir, ibu rumah tangga. Profesi yang satu ini pun juga perlu Microsoft Excel. Gunanya adalah untuk mencatat keluar masuk keuangan sebuah rumah tangga, gitu ya. Atau bisa aja ngitung gaji suaminya juga bisa tuh, gitu kan. Nah, jadi terpakai di setiap profesi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, untuk analisa data yang saya bilang tadi. Jadi, Excel ini memudahkan kita untuk mengubah data yang kita input itu menjadi sebuah informasi. Informasi itu yang akan menjadi pengetahuan bagi kita. Contohnya, kayak diagram yang di sebelah ini. Ada yang namanya diagram baris, grafik ya. Teman-teman, kalau saya geser ke sini, nah ini adalah data teman-teman. Ini adalah data yang saya input di Excel, kemudian saya rubah menjadi grafik. Nah, kalau misalkan kita just melihat data seperti ini, bisa saja menjadi informasi, tapi rasanya kurang menarik. Ya, kita harus tambahkan visualisasinya berupa grafik. Nah, dari data tadi kita dapat informasi bahwa oh, ternyata ada tren yang naik turun di setiap minggunya. Week 1 warna biru, week 2 warna merah, week 3 warna hijau, week 4 warna ungu. Tapi informasi ini juga bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Contohnya, dari sini kita tahu bahwa ternyata di week 4 itu menunjukkan tren yang makin lama makin menaik dibandingkan dengan week-week sebelumnya. Di hari Senin week 4 paling atas ya. Meskipun di hari Selasa week 3 nih yang hijau yang paling atas, tapi hampir semua hari di week 4 naik angka penjualannya, ibaratnya gitu ya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena kita punya kesimpulan week 4 itu ternyata orang habis pada gajian, misalkan begitu. Nah, yang tadinya semula dari data diinformasikan sebagai grafik, kemudian ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, ini adalah untuk analisis data.
Jadi Excel ini sangat penting. Itu alasan kedua, kalian harus menggunakan Excel. Alasan ketiga adalah untuk visualisasi laporan. Ya seperti ini tadi teman-teman. Kalau teman-teman tulisin data gini ya, cuman menyajikan data, itu kurang informatif, kurang menarik, kurang interaktif gitu ya. Sehingga bisa kita ubah-ubah menjadi diagram line misalkan. Atau kita juga bisa ubah diagram ini, kita switch gitu ya. Kita mau mengubah ini menjadi diagram, apa itu namanya, diagram batang. Itu juga bisa. Kita tinggal klik aja, kita jadikan ini diagram batang. Seperti ini. Nah, terserah teman-teman visualisasinya seperti apa gitu ya. Asal yang penting mudah dibaca dan mudah dijadikan pengetahuan. Itu alasan ketiga kenapa kalian harus menguasai Excel. Alasan yang keempat adalah menggantikan laporan manual, teman-teman. Nah, sekarang itu udah nggak zaman ya, yang namanya laporan itu di kertas gitu. Pakai buku misalkan. Tanggal 1 masuk barang 10, keluar barang 5, total penjualan 1 juta. Udah nggak zaman ini. Kalau salah dicoret, misalkan. Kalau misalkan ini kena hujan, kena ketumpahan kopi atau ketumpahan air, hilang semua datanya. Tapi dengan menggunakan Excel, teman-teman tinggal save, tinggal simpan datanya. Kalau mau dibuka kemudian hari bisa, aman. Ya, mau diolah menjadi data bisa, mau diolah menjadi informasi sehingga jadi pengetahuan pun juga bisa, lebih gampang. Kalau di sini gimana teman-teman caranya? Datanya banyak, teman-teman gimana cara mau mengubah data ini menjadi informasi supaya bisa ada analisa insight baru? Kan susah. Makanya perlu dimasukkan ke Excel. Itu menggantikan laporan manual. Alasan keempat kenapa teman-teman harus menguasai Excel itu ya. Kemudian alasan yang kelima itu adalah untuk membuat formulir. Nah, maksudnya gini teman-teman. Teman-teman lihat ini. Saya punya formulir SPT, pajak tahunan ya. Nah, ini mereka buatnya di Excel loh teman-teman. Nah, seperti ini. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman bekerja di kantor pajak, tapi disuruh membuat form itu menggunakan Microsoft Word atau PowerPoint, tentu tidak bisa teman-teman. Ya, teman-teman harus menggunakan Excel. Nah, ini adalah alasan kelima kenapa teman-teman harus menguasai Excel. Jadi, sejak 5 alasan yang saya informasikan tadi, bisa tergambar bahwa di kehidupan kita saat ini yang pada era digitalisasi dan komputerisasi, itu sangat lekat dengan yang namanya Microsoft Office, terutama Excel. Karena untuk memenuhi kebutuhan, kita membuat laporan, membuat formulir, menghitung data, menganalisa data, hingga menjadikan data itu sebagai pengetahuan. Nah, itu kira-kira teman-teman 5 alasan kenapa kita harus mulai belajar Excel dan mulai menguasai Excel. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar Excel lebih dalam, teman-teman bisa mengikuti video Tiang Channel. Teman-teman juga bisa mengikuti episode Buta Excel bagi kalian yang tidak mengerti sama sekali Excel, mengenai Excel. Nah, teman-teman bisa nonton episode pertamanya di kiri atas ini ya. Di kiri atas teman-teman bisa nonton, teman-teman bisa subscribe karena saya kedepannya akan membuat sekitar 40-an episode Buta Excel. Sehingga teman-teman dapat belajar lebih jelas, lebih detail, disertai dengan prakteknya sehingga teman-teman jauh bisa lebih menangkap lagi. Itu saja teman-teman kira-kira dari video kali ini. Sampai jumpa di video Tiang Channel berikutnya.